Siap belajar? Siap. Kita putus semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, terima kasih. Sebelum itu, marilah kita mengawali pelajaran kita ini dengan berdoa, ya, supaya ilmu kita nanti bisa bermanfaat, ilmu kita dapat bisa mendapat ilmu dan kita belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni. Sama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada materi ini kita membahas tentang selanjutnya. Kemarin kita bilang sholat, sekarang kita zikir setelah sholat. Coba dibuka bukunya, harakatnya halaman 18 tentang zikir setelah sholat. Sebelum, karena itu masih sempat sholat itu merupakan rukun Islam yang ke sholat merupakan rukun Islam yang ke dua. Coba dengar lagi, coba kita ulang lagunya. Rukunnya Islam itu ada diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Setelah kita melakukan sholat, dianjurkan untuk zikir. Setelah kita melakukan sholat, dianjurkan untuk zikir. Zikir artinya adalah mengingat. Mengingat kepada siapa ya? Mengingat kepada tujuan apa ya? Ingat kepada Allah supaya hati kita itu tenang, karena zikir merupakan syarat syariat Islam yang tujuannya adalah mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu siapa bahasa jadinya? Allah itu jenis apa tidak? Siapa? Allah itu adalah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta, menciptakan semua makhluk, menciptakan segala bumi dan isinya itu adalah Allah. Termasuk kita itu adalah ciptaan dari Allah. Sudah belum dibuka atau bukunya? Kita itu adalah ciptaan dari Allah. Untuk itu kita ciptaan Allah, kita makhluk Allah, kita hamba-hamba Allah harus berbakti kepada
Allah. Cara berbaktinya bagaimana? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita dilarang misalnya, dilarang berbuat tidak baik, itu jangan dilakukan. Kalau kita dianjurkan untuk menjalankan sholat, kita harus menjalankan sholat. Halo. Dalam sehari semalam kita dianjurkan sholat, menjalankan sholat 5 waktu. Zuhur, maghrib, itu harus lek iso kalau bisa jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat. Manfaat kita akan menjalankan sholat dengan baik akan menuntun kepada kehidupan kita, bermanfaat pada kehidupan kita. Akhirnya kalau kita sering sholat, arep misuh yoraman, mani karena kita takut kepada Allah. Arep misuh itu namanya takut misuh karena misuh tidak baik. Kita akan menjaga lisan kita. Jadi lisan kita itu dijaga dengan zikir. Nah, makanya dianjurkan dalam sholat kita dianjurkan untuk berzikir. Terutama kita melafalkan zikir yang 3 ada. 1 subhanallah, 2 alhamdulillah, 3 Allahu akbar. Subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Itu ada semacam tahu. Makanya kita berzikir itu enggak sah. Kalau kita di kemarin di pelajaran kemarin kita mulai astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salam wa minka salam wa ilaika yaqulu salam wa ala nabiyyina salam wa nabiyina jannatan salam Matikan ya karena aku hanya karena saya mau dengan semua berbagai wa ilakum ila wa'idullah ila ila rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina al-samawati wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Setelah itu kita tambah dengan zikir ibadah, zikir setelah sholat. Utama satu yang mana tadi? Kita zikir dengan bacaan subhanallah. Artinya saya tambahkan dulu. Artinya Maha Suci, Maha Suci. Yang kedua, mana? Alhamdulillah. Artinya alhamdulillah ya kawan. Apa artinya? Ayo siapa yang tahu? Alhamdulillah artinya apa? Dibaca itu udah. Hah? Artinya apa? Siapa yang bisa ngacong? Ayo, alhamdulillah artinya apa? Ayo, siapa yang bisa ngacong? Angkat tangan. Alhamdulillah artinya apa? Di buku ada. Ayo, siapa? Artinya apa? Ada? Apa? Alhamdulillah artinya apa? Ayo, siapa bisa angkat tangan?
Yang ketiga kita berzikir adalah Allahu Akbar. Artinya, ya coba Allah Akbar. Allah Maha. Allah Maha. Nah, ini adalah 3 zikir yang kita pelajari hari ini adalah itu Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekarang kemudian ya, Allah zikir itu manfaat zikir ya, antara kita berzikir itu tujuannya adalah mengingat Allah dalam keadaan apa? Hati menjadi tentram. Kita akan diampuni dosa-dosa kita. Terus kemudian kita akan ingat segala kebesaran Allah, menjauhkan diri dari siksa neraka. Berzikir membuat manusia menjadi jauh dari godaan, dijauhkan dari godaan setan. Karena apa? Karena begini, Dwi dan Kak. Kalau kita berzikir, kalau kita tuh selalu berzikir ingat Allah, tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita akan tidak terpikirkan untuk melakukan dosa karena selalu ingat kepada Allah. Dan kita sudah tenang, sudah tentram. Ya, siapa yang anak baru itu siapa? Dino. Nah, itu kan kamu diajari di pondok diajari apa? Zikir kan? Supaya hati kita tuh tenang ya. Kalau kita berpikir, kita nih misalkan kamu mengucapkan jelek, kalau mengucapkan baik itu bro, kamu tuh kira-kira dia senang mana? Di hati itu nyaman, kamu nyaman, tentram, yang mana? Nah, berzikir dengan mengucapkan kotor itu kalau kamu di hati menyaman yang mana? Nyaman yang mana? Mengucapkan zikir apa mengucapkan kotor? Zikir. Contohnya enggak? Misalnya itu kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau dikaitkan dengan sehari-hari, misalnya Ishak itu selalu misalnya bersama teman-teman jatuh berucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ya Allah astagfirullah itu daripada misalnya astagfirullahaladzim, kalau kesini astagfirullah selalu minta maaf itu kan besok baik itu kalau dipandang orang kalau tahu itu putra siapa ya, Bapak dan ucapannya bagus sekali, maknanya kok sopan, baik ucapannya baik ya, tak pernah mengucapkan sopan. Itu kan orang tuanya akan mengangkat derajatnya. Berbeda dengan kamu dididik ucapan kotor, bahasanya ini adalah misuh itu akan anak sopo tawi, misuhani mesti ngono ta. Bapak mesti tukang misuh niku, mesti ngono ta. Akhirnya bapaknya kena, bapakmu mari akeh nyamuk juga kena, orang tuanya akan kena jeleknya. Berguna anaknya tukang misuh. Itu kan ngono ta. Makanya kita dianjurkan untuk selalu zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, mengingat kebesaran Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah karena apa? Semua yang kita nikmati adalah yang kita rasakan itu adalah pemberian dari karunia dari Allah. Sama diberi mata, jiwa, hati, misalnya ada yang matanya tidak lengkap, ada yang tidak bisa berjalan, kakinya tidak sempurna, akhirnya kamu diberi kesempatan, diberi nikmat bisa berjalan, iso motor lipatnya matanya 2 lengkap, diberi rambut lengkap, mulut juga diberi gigi, hidung juga lengkap. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu ya.
Jadi zikir pertama kita yang kita mudah saja, yang pendek aja adalah ucapkan subhanallah. Terus kemudian alhamdulillah. Yang ketiga Allahu akbar. Nah, ya. Itu yang materi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Silakan bertanya, anak-anak. Hah? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya loh ya. Coba kamu pilih kamu menjawab apa kamu yang bertanya? Hah? Apa? Nah, kamu di rumah itu melaksanakan zikir apa enggak di rumah? Siapa yang sholatnya di musola atau di masjid? Saya. Di masjid itu oleh imamnya diajak berzikir apa enggak? Saya sholat. Kamu ikut berzikir apa enggak? Apa sholat? Setelah sholat kemudian kamu lari terus bermain, ikut zikir apa enggak? Ikut zikir apa? Siapa yang tidak ikut zikir? Yo, siapa nih? Aku sholat gak ikut zikir siapa? Sholat gak zikir siapa? Sing sholat gebrai siapa? Maska? Hah? Sing sholat langsung gebrai, gak ngomongan, gak amal zikir siapa? Hah? Kamu gak ikut zikir? Sholat gak zikir? Hah? Mulai sekarang karena kita sudah mempelajari tentang zikir, ya manfaat zikir, kemudian hikmah dari zikir dan anjuran tentang zikir itu, makanya mulai dari sekarang nanti di rumah, ya, di rumah atau di musola di masjid kita mengamalkan anjuran tersebut berlebih. Nah, manfaatnya sebentar tidak akan dijauhkan dari api neraka, mendapatkan pahala. Akan kalau tulisan kita, ya, kalau kamu sering mengucapkan zikir, itu nanti akan Allah dihiasi, digunakan dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah oleh Allah nanti di akhir, di surganya, di surga nanti. Tapi kalau tidak, kalau bahasa saya, kalau bahasa ini, zikir itu akan madani hati, akan menerangi hati kita. Dan kalau hati kita terang itu, kenapa ya? Hati kita terang itu akan merasa tenang, nyaman. Kita nggak banyak akan dijauhkan dari godaan setan mungkin bukan. Itu yang baik. Tapi kalau kamu buat setiap hari kamu tinggi perbuatan yang jelek, kemudian tinggi ucapan yang kotor, itu hati makan gelap. Nah, gelap itu adalah kalau hatimu gelap, nanti hatinya kita gelap, apa ada? Yang masuk apa ya? Yang masuk siapa? Yang masuk siapa? Setan. Kita akan berani juga setannya. Dijak sholat di alasan, dijak sinau, dijak belajar itu ya guyon naik, bulanan naik. Ada apa ada? Ada apa tidak? Terus kemudian dijak nang masjid di alasan, kemudian membantu orang tua juga pada jadi arah sana, alasan sini pengadulanan, karena apa? Itu adalah dari godaan dari setan. Kamu akan dimalaskan untuk berbuat baik. Itu kalau hati kita tidak kita isi dengan pikirannya dengan gelap, yang masuk setan, akhirnya kita akan dimalaskan untuk perbuatan-perbuatan yang dan bertanya, silakan.
banyaklah berzikir. Ya. Kalau ada pertanyaan, saya akan berikan soal untuk dikerjakan, untuk latihan. Setelah kita mempelajari zikir itu, kita itu ngerti zikir apa ya? Artinya zikir itu apa? Manfaat zikir apa? Dikeluarkan bukunya, kita tulis namanya.
Ya, soalnya udah dikumpulkan, nanti setelah itu dikumpulkan ya. Nomor 2 berzikir. Nomor 1 berzikir artinya titik-titik. Nomor 2 adalah salah satu manfaat zikir. Nomor 3 Maha Suci Allah. Nomor 4 Allah Maha Besar. Nomor 5 segala puji bagi Allah. Kalau dia tidak ngomong apa, ini jawabannya. Nah, kalau sudah selesai dikumpulkan, sudah selesai dikumpulkan, ini dikumpulkan. Nah, semua dikumpulkan, ayo. Ini dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semuanya. Ya, Bang. Oke.